teman-teman di sini pada penasaran, kira-kira P5 di SMK Bakta itu apa aja sih? Seperti bagaimana seperti itu? P5 itu kan sebenarnya include ya. Jadi dia include di masing-masing pembelajaran. Iya. Jadi di masing-masing pembelajaran itu ada jam P5 dan pelaksanaannya pun juga fleksibel, mau dibuat masuk ke dalam masing-masing mata pelajaran atau mau kita kumpulkan jamnya untuk dibuat blok. Nah, mungkin yang selama ini yang kita lakukan, kita kan baru melaksanakan P5 ini 2 tahun ini. Jadi mungkin ya tetap kita masih tetap banyak belajar ya. Kita masih tetap banyak belajar bagaimana sih pelaksanaan P5 yang baik seperti apa. Nah, kalau di kita itu di SMK Kesehatan dan kita membuat P5-nya itu kita kumpulkan, jamnya kita jadikan satu, lalu kita buat blok. Jadi misalnya dalam 3 minggu ini kita melaksanakan P5 dan di P5 itu kan untuk pembelajarannya itu ada beberapa tema. Kalau di SMK ada berapa Bu? 8 ya? Ada 8 ya. tema. Banyak juga ya Bu ya. Ada 8 tema. Ini yang bisa kita pilih, yang bisa kita laksanakan selama 3 tahun. Seperti itu. Iya, betul. Ya, jadi bukan mata pelajaran, bukan mata pelajaran. Terus P5 itu juga tidak menentukan peserta didik itu naik apa tidak, bukan ya, tapi masuk di e-raport ya. Jadi karena yang dinilai itu asesmennya itu adalah peserta didik itu karakternya, jadi dikuatkan karakternya. Jadi hanya dilihat apakah dia belum berkembang atau saat ini sedang berkembang ataukah sangat berkembang, itu yang dilihat dari situ. Terus di semua mata pelajaran ada Mbak Nadine, P5 itu ada, yaitu mau di sistem seperti apa yang dikatakan sama Bu Agnes. Jadi P5 itu peserta didik diberi waktu dan ruang tertentu ya untuk P5 tersebut. Sebenarnya dari guru-guru itu juga ada nilai plusnya loh ya. Ya, nilai plusnya itu berarti nanti hasil akhir dari potensi anak-anak itu akan muncul dengan sendirinya dengan adanya P5 itu. Karena selama ini kan guru kalau masuk kan cuman hanya mungkin memberikan suatu materi, mengerti atau tidak lah. Dari karakter ini kita yang kurikulum merdeka itu istilahnya ada elemennya, yaitu salah satunya adalah P5. Ya, potensi itu tadi yang dibentuk itu tadi gitu. Berarti kalau untuk melaksanakan sistem blok ya Bu ya tadi katanya, itu pembelajaran yang seperti pembelajaran mapel seperti biasa itu berarti off atau bagaimana Bu? Kalau kita ambil semua jamnya, akhirnya ya jadi off. Berarti hanya difokuskan untuk P5 saja. Iya. Jadi misalnya 2 minggu ya 2 minggu memang fokusnya untuk P5. Untuk mata pelajarannya berarti off seperti itu. Jadi kan sebenarnya kan misal ya contoh itu ada mapel, kalau dihitung itu mapel misalnya mapel agama lah misalnya. Agama itu kalau dihitung 1 tahun misalnya per semester per minggunya itu dapatnya 2,5 jam. Jadi dalam 1 minggu itu mapel agama itu pemberian jamnya 2,5 jam. Ya yang 0,5 itu adalah jamnya P5. Yang setengah jam. Iya. Berarti cuma setengah jamnya saja. Seperti setengah jam pelajaran itu jamnya P5. Tapi kan kalau seperti itu mungkin kita kesulitan ya. Akhirnya jam-jam yang setengah jam ini, setengah jam pelajaran ini kita kumpulkan. Lalu kita buat blok. Jadi misalnya ketemunya 1 minggu ya, berarti 1 minggu ini untuk 1 tema. Nanti untuk yang lainnya misalnya ketemu 2 minggu ya 2 minggu untuk tema. Jadi kalau P5 itu kan di kurikulum merdeka ini kan jamnya diberikan jam oleh pemerintah itu kan per tahun. Gitu. Jadi sekolah itu fleksibel, mau membagi dalam setahun ini mau dibagi di semester 1 dan semester 2 seperti apa, fleksibel. Makanya yang dikatakan tadi bahwa kurikulum merdeka memang sekolah dan pengajar diberikan keleluasaan untuk mengatur jam. Sangat luas. Iya. Jadi setelah itu dengan kita kumpulkan jamnya P5, kita kan fleksibel Nata. Oh, kalau gitu di minggu apa, di minggu keberapa, di bulan apa yang memang pembelajaran tidak terlalu
belum masuk, misalnya belum masuk PTS, belum masuk PAS, ini kan bisa kita masukkan untuk pembelajaran P5. Seperti itu. Ya, Berarti begitu. bener-bener ada waktu khusus Iya, untuk P5 betul. dan setelah itu baru pembelajaran biasa seperti Iya. itu.